Oh guys, balik lagi di channel YouTube Jawa Jakoso Reza. Kali ini gue akan bahas tentang kertas kerja pensiun. Dimana di sini nanti kita akan lihat ya, nggak ada pas service cost, tapi di sini ada remeasurement. Nah ini kita lihat. Yang pertama di sini, ini saldo awal ya guys. Di awal, dimasukin saldo awal dulu di atas ini. Dimana tadi ya 8360. Kemudian di sini ada defined benefit obligation adalah 214460 dan ada plan asetnya 134100. Nah kemudian yang pertama adalah biaya jasa tahunan service cost 13 juta ya, kita jurnalnya debitnya adalah annual pension expense 13 juta dan kreditnya masuk ke defined benefit obligation 13 juta. Kemudian ada tingkat bunga 10%, kita lihat di sini. Berarti 10% dikali dengan DBO itu hasilnya adalah interest expense dan 10% dikali dengan plan asset hasilnya adalah interest revenue. Ya. Interest expense itu menambah DBO, interest revenue menambah plan asset. Kemudian contributionnya di sini ada manfaat yang dibayarkan ke karyawan. Contribution 24 juta masuk cash di kredit dan debitnya adalah plan aset. Nah kemudian di sini ada manfaat yang dibayarkan karyawan, berarti mengurangi plan aset dan mengurangi defined benefit obligation 10.500.000. Kemudian aset loss. Nah, aset loss dari mana nih, guys? Nah, kita lihat di sini. Teman-teman tahu kan tadi kan kita udah bahas ya bahwa rumus dari actual return itu sama dengan interest revenue ditambah dengan asset gain. Ya. Ditambah dengan aset gain. Nah, berarti kan aset gain itu sama dengan actual return dikurangi dengan interest revenue, kan gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, guys. Actual return-nya adalah berapa tuh? Ini 12 juta, sorry. Interest revenue adalah 13.410. Sisinya apa? Negatif. Ya, ketika gain negatif tentu loss jadinya kan. Maka ini selisih 1.410 berupa aset loss. Nah, maka catat di sini, aset loss 1410, 1410 masuk ke OCI, sisi debit ya. Lossnya dan dia mengurangi plan aset karena dia ada loss tadi. Nah selanjutnya kita lihat liability loss. Nah ini liability loss dari mana? Nah kita lihat ya. Di sini ada perubahan asumsi aktual si saldo DBO-nya. Artinya measurement terakhir asumsi aktual saldo DBO terakhir kita itu adalah 265 juta. Which is kalau kita hitung di sini, nah ini berapa nih? Coba dihitung. Nah total jumlah ini, ya jumlahnya ini. Sedangkan kita pingin dapat DBO-nya adalah 265 juta. Ini saldo akhir DBO. Nah, sehingga selisihnya itu masuk ke liability loss. Liability loss. Ya, masuk ke liability loss. Sehingga kalau misalnya kita lihat di sini, ternyata kurang 26594 di sisi kredit. Ya. Gitu. Kurang liability loss nilai 26594. Kalau dia di kredit liability loss berarti debitnya adalah OCI 26594. Ya, di defined obligation defined benefit obligation-nya itu bertambah 26594 sisi kredit, berarti debitnya kan harus loss gitu kan. Pasangan loss. Kecuali kalau misalnya dia di sisi debit gitu, baru liability gain namanya. Sehingga kreditnya adalah OCI gain. Kan gitu. Nah, di sini 26594 di sisi debit. Nah, sehingga setelah selesai kita buat kertas kerjanya, kita buatlah jurnalnya. Nah, jurnalnya gimana? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah ada interest revenue. Interest expense, sorry. Expense lebih besar daripada revenue, berarti interest expense 8036. Ya, ini. And then annual pension expense 13 juta. Pension expense, kemudian ada OCI sisi debit juga 28004.
Kemudian ada cash di sisi kredit 24 juta. Dan ada pension liability 25040 ini ya. Sorry. 25040 ini kita belum bahas ya. Nah, 25040 ini dari mana? Dari tentu selisihnya. Tadi ya selisihnya ini ya. Selisih dari semua jurnal ini. 8036 tambah 13.000 tambah 28004 dikurangi 24 juta. Ini adalah 25040. Pension liability sisi kredit. Yes, dia pension liability. Nah, kalau kita tambahin antara prepaid accrued cost tadi yang saldo awalnya pension liability itu adalah 8360 ditambah 25040, hasilnya adalah 105.400, which is itu nanti harus sama dengan selisih antara DBO dengan plan aset. Nah, DBO-nya kalau kita lihat di sini 265 juta, plan asetnya 159.600, sehingga selisihnya sama 105.400.000. Gitu ya, guys. Nah, setelah itu kita baru buat laporan keuangannya. Untuk statement of comprehensive income di sini ada pension expense 13 juta dan ada interest expense 8036. Nah, di sisi OCI di bawah setelah net income itu ada ini loss ya. Actuarial loss on defined benefit plan namanya. Nama akunnya adalah actuarial loss on defined benefit plan. Itu senilai 28.004.000 negatif karena dia adalah loss. Kemudian di sisi di statement of financial position di sisi neracanya kita lihat di sini ada liability. Itu adalah nilai liability penambahan liability tahun ini ya, berarti yang 25040 tadi yang ini 25040 pertambahannya. Sorry. Bukan pertambahannya, sorry. Yang dicatat adalah saldonya, saldo akhirnya 105.400. Ya, saldo akhirnya 105.400. Ya, yang dicatat adalah saldo akhirnya bukan pertambahannya ya. Saldo akhirnya karena ini adalah neraca ya, guys. Sorry, gue lupa. Jadi ini adalah neraca sehingga yang dicatat di sini adalah pension liability-nya 105.400 saldo akhirnya. Kemudian di sisi equity ada accumulated OCI. Nah, accumulated OCI berapa? Ya tadi. Karena di sini ada comprehensive income tadi ya. 28004 berarti dia di sisi debit. Ya, di sisi debit. Accumulated OCI sisi debit. Senilai 28004. Dia negatif karena OCI itu pada dasarnya kan saldo normalnya kredit. Sehingga dia ketika dia negatif maka saldonya dia terjadi di debit. Nah, kenapa debit? Karena tadinya kan dia nyatat di sini ya. Ada other comprehensive income. Nah, ini ya memang other comprehensive income ini ya. Ya kan nanti kan dia loss ini kan nanti di jurnal penutup ke accumulated OCI pada other comprehensive income-nya tadi. Nah, sehingga nilai di accumulated OCI-nya di debit 28.004.000. Oke, kira-kira itu guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.